Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan memulai ibadah kita dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita setiap hari sesungguhnya dikelilingi oleh pertolongan Tuhan. Hanya kadang kita kurang menyadarinya. Saya percaya setiap kita telah mengalami dan membuktikan pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan menolong kita lebih jauh dari yang kita pikirkan. Bahkan lebih jauh dari apa yang kita minta. Tuhan sediakan untuk kita nikmati. Bahkan jaminan hidup Dia sediakan bagi orang yang percaya dan mengasihinya. Sungguh kita tidak dapat mengukur dan menghitung kebesaran kasih setia Tuhan atas setiap hidup kita. Mari kita menyatakan pujian penyembahan kita kepada Allah yang agung. Dengan hati bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian, hatimu ada bagiku. Engkau memberikan apa yang kami perlukan Tuhan, bahkan lebih dari apa yang kami pinta. Kami percaya Tuhan, Yesus Engkau menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan dalam hidup kami. Tuhan Engkau menyediakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kita bersyukur bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah
pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kau besar Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kita angkat tangan sama-sama bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Dialah jaminan hidup kita. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan bersyukur. Ku bersyukur. Sama-sama kita lambaikan Bapak Ibu Saudaraku. Bersyukur Dia mengasihi kau dan saya. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menyadari setiap detik hidup ini sangat berharga, mengucap syukur kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting. Dan orang yang berbahagia bukanlah orang yang hebat dalam segala hal, tapi orang yang berbahagia adalah orang yang bisa menemukan hal yang sederhana dalam hidupnya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita renungkan
dan temukan hal-hal kecil dan kelihatannya sangat sederhana, lalu naikkan syukur kepada Tuhan. Dengan rendah hati dan dengan hati yang hancur oleh karena dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dengan jujur di hadapan Tuhan, mengakui segala pelanggaran dosa yang kita lakukan di hadapannya. Kita akui di hadapan Allah dan mohon pengampunan. Mari kita secara pribadi menaikkan syukur kita kepada Tuhan, mengaku dosa, dan mohon pengampunan agar kita layak di hadapannya. Bapa di surga, kami menghampiri tahta kekudusan-Mu. Bapa yang setia memelihara hidup kami. Ada banyak hal yang patut kami syukuri atas kasih dan anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Kami umat-Mu datang mengangkat hati dan menyatakan syukur kami kepadamu. Dengarkan dan terimalah setiap ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Dan kami mengimani Engkau telah mengampuni dosa kami. Layakkan dan kuduskan kami, agar kami dapat menikmati hadirat-Mu, serta diperbaharui, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memperkenankan hati-Mu. Kiranya Engkau suka dan berkenan, serta memberkati ibadah kami ini. Ini kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap musim hidup kita Allah pelihara. Kurang lebih 7 bulan kita mengalami wabah COVID-19. Dan pemeliharaan Tuhan masih terus kita rasakan sampai hari ini. Dan percayalah kepada janji Allah, bahwa sepanjang hidup kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Nyanyi sama-sama, katakan, aku ingin selalu
berlindung dalam naungan-Mu. Boleh rentangkan sayap Raja Walimu bersama, katakan. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, Oh, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. itu rinduku. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Semuanya rentangkan lebar-lebar sayapmu, bagai Raja Wali, melintasi Tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah keempat sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Kami tak mau jauh dari Engkau Tuhan. Aku ingin selalu Dekat-Mu kami aman dan kuat. Seperti burung Raja Wali kami terbang. di bawah keempat sayap-Mu. Kau Aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Rentangkan sayapmu lebar-lebar saudaraku, Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. kami mau selalu tinggal dekat-Mu, karena bersama-Mu dan di dalam-Mu kami aman dan tenang Tuhan. Kau gunung batu perlindungan kami, Allah yang membawa kami terbang naik tinggi, seperti burung Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Sekali lagi saudaraku, Wali. katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, Melintasi gunung yang tinggi, biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja semua Wali. badai kami hadapi dan kami lewati. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan. Amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering lupa kalau Tuhan selalu menunggu kita dengan sabar dan dengan lemah lembut memanggil kita untuk bersekutu dengannya. Betapa seringkali kita memprioritaskan kegiatan lainnya daripada bersekutu dengan Bapa kita. Kita lebih sering menyisakan waktu kita untuk Tuhan daripada menyisihkan waktu untuk bersekutu dengannya. Pujian Kidung Jemaat 353.
Pujian ini benar-benar mengingatkan kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan yang lelah dan yang berbeban berat, agar kita tidak tersesat. Dengan hati yang rindu kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 353.
saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati agar kita mengerti rencananya di dalam hidup kita. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian. Bapa, lembutkanlah hatiku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita masing-masing berdoa, menyerahkan hati kita kepada Tuhan untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kekal dan kudus, Allah yang kami puja, yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan menuntun kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu, di rumah kami masing-masing kami beribadah bersama-sama. Kami datang menyerahkan hati kami kepadamu, karena sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong hati kami. Kiranya Tuhan memberkati pendengaran kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keberadaan kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh kondusif, sungguh-sungguh siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang sungguh terbuka menerima firman-Mu, ya Tuhan. Hati yang bersuka cita menerima firman-Mu. Hati yang sungguh merindukan firman-Mu. Karena kami menyadari firman-Mu itu pelita yang menerangi langkah-langkah kaki kami. Yang menerangi jalan kami. Firman-Mu yang akan menolong kami supaya kami betul-betul berhikmat dan bijaksana menjalani hidup yang sementara ini, yang masih dipercayakan oleh Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Tuhan, ini kami dengan penuh kerendahan hati menyerahkan hidup kami untuk diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita ada pada minggu yang ketiga untuk tema besar khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Kita berada pada ayatnya yang kelima sekaligus menjadi tema kita, Matius pasal 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kelemahan sering sekali diidentikan dengan kelemah lembutan. Atau lemah lembut sering diidentikan sebagai kelemahan. Tetapi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa kelemah lembutan bukanlah kelemahan. Meekness, not weakness. Saudara, orang yang lemah lembut selalu diindikasikan oleh banyak orang
sebagai orang yang tidak sanggup bertindak tegas, sebagai orang yang tidak dapat mengambil keputusan, orang yang tidak mampu untuk bermental baja, orang yang payah dalam berkompetisi, orang yang subjektif, orang yang tidak berani mengambil resiko, orang yang postur tubuhnya tidak meyakinkan, orang yang gerakannya begitu lambat, orang yang mudah menyerah, orang yang tidak bisa berkonfrontasi, orang yang tidak punya banyak relasi, orang yang terlalu pemalu, orang yang terlalu pendiam, orang yang tidak bisa menunjukkan sikap. Banyak orang sudah terbiasa mengindikasikan orang yang lemah lembut dengan hal-hal tersebut di atas. Mengapa saudara? Mengapa ada begitu banyak orang yang mengindikasikan lemah lembut itu sebagai sesuatu yang negatif, yang tidak tegas, yang tidak berani, yang penuh kelemahan, yang tidak bisa mengambil keputusan, yang mudah menyerah, yang tidak bisa berkonfrontasi, yang secara fisik posturnya tidak meyakinkan, dan sebagainya. Mengapa? Karena kebanyakan orang sudah terbiasa mengindikasikan kekuatan sebagai tubuh yang maco, sebagai tubuh yang tegap, tubuh yang berotot. Banyak orang mengindikasikan kekuatan itu sebagai kecerdasan, sebagai satu kepintaran, seseorang yang punya ekonomi yang mapan, seseorang yang kuat adalah seseorang yang punya pengaruh yang kuat. Seorang yang punya kekuatan adalah seseorang yang memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi, punya posisi yang terhormat, bisa punya satu jaringan konspirasi yang kokoh, yang tidak dapat dibantahkan, yang tidak dapat diputuskan. Seseorang yang memiliki relasi dan koneksi yang begitu banyak, sehingga mudah untuk melakukan ini dan itu. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah sebabnya orang-orang banyak berpikir bahwa sikap yang lemah lembut itu adalah sesuatu yang betul-betul menunjukkan satu kelemahan. Mari kita belajar apa kata firman Tuhan tentang lemah lembut. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Saya tidak akan membahas arti berbahagia, karena di khotbah-khotbah yang sebelumnya hal itu sudah disampaikan kepada jemaat. Mari kita melihat arti istilah lemah lembut. Saudara, istilah lemah lembut berasal dari istilah bahasa Yunani, istilah praus. Nah, istilah ini sering digunakan oleh para pelatih binatang-binatang liar, di mana istilah ini digunakan sebagai satu kegiatan melatih para binatang untuk mengajarkan mereka kata-kata perintah. Lalu binatang-binatang ini akan belajar untuk mentaati dan tunduk kepada kata-kata perintah itu. Nah, itulah kata lemah lembut, kata praus, digunakan untuk menjinakkan binatang-binatang supaya mereka mendengar setiap kata perintah, lalu mereka tunduk dan taat kepada perintah tuannya. Nah saudara, istilah yang sama prautes berbicara tentang sikap yang merendahkan diri secara tulus, sikap yang membuang segala kebanggaan diri, segala macam kesombongan dan keangkuhan diri. Nah saudara, kalau dikaitkan dengan tadi bahwa istilah ini digunakan untuk menjinakkan binatang-binatang. Nah, prautes berarti bahwa binatang-binatang ini mereka belajar untuk merendahkan diri dan tunduk kepada perintah tuannya. Mereka belajar untuk membuang insting liarnya dan menundukkan diri kepada perintah tuannya. Memang kata praus ini sangat sulit untuk dipahami, sehingga seorang filsuf Yunani dia mencoba untuk menafsirkan dan membuat banyak orang memahami istilah praus ini
dengan dia membuat satu gambaran. Jadi filsuf ini dia membuat satu garis datar, ya, garis datar horizontal, begitu. Kemudian di sebelah kiri, di pojok kiri garis itu dia menuliskan di sana marah yang melewati batas atau sangat marah sekali, ya. Di PowerPoint saya tulis SMS kalau nggak salah. Kemudian di pojok kanan garis datar ini dia menuliskan sama sekali tidak bisa marah, seperti itu ya. Tidak bisa marah. Jadi ini dua ekstrim. Yang satu begitu sangat mudah marah atau marah sekali, sementara yang satunya lagi tidak bisa marah. Nah, praus bukan sesuatu yang ada di pojok kiri, yang sangat mudah marah atau sangat marah sekali. Juga bukan ada di sebelah kanan yang tidak bisa marah sama sekali apapun yang terjadi. Tetapi praus ada di tengah-tengah. Demikian seorang filsuf mencoba memberikan arti kepada istilah praus. Jadi praus itu ada di tengah-tengah. Pada waktu yang tepat, dengan alasan yang tepat, dalam situasi yang tepat, orang yang praus, orang yang lemah lembut, dia bisa sangat marah sekali. Dan pada satu situasi tertentu, dengan alasan yang tepat, dengan pertimbangan yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat, dia bisa tidak marah sama sekali. Jadi saudara, kata praus kita pahami sebagai satu sikap yang terkendali. Satu sikap hidup yang penuh dengan pertimbangan yang tepat. Sehingga menghasilkan satu sikap yang tepat. Jadi kata berbahagialah orang yang lemah lembut, yaitu berbahagialah orang yang sanggup mengendalikan dirinya, sehingga dalam pengendalian diri dia punya pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan bersikap secara tepat dalam satu situasi tertentu. Nah saudara, secara teologis, tadi secara etimologi, ya, definisi untuk istilah lemah lembut. Secara teologis, arti lemah lembut adalah satu kekuatan yang luar biasa. Jadi berbeda dengan kebanyakan orang yang berasumsi bahwa lemah lembut itu adalah kelemahan. Secara teologis, lemah lembut adalah satu kekuatan yang luar biasa. Satu kekuatan yang mampu untuk mengendalikan keganasan nafsu diri. Dan bersikap secara tepat sesuai dengan buah-buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu makna teologis dari istilah lemah lembut. Nah saudara, kita lihat secara konsepsi dari sikap lemah lembut. Ya, kelemah lembutan merupakan satu kekuatan yang besar. Sekali lagi, kelemah lembutan, sikap yang lemah lembut sebenarnya merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Karena kekuatan itu sanggup untuk mengendalikan. Alkitab menjelaskan bahwa orang yang kuat adalah orang yang lemah lembut. Orang yang sanggup untuk mengendalikan diri sehingga dia mampu untuk bersikap tepat dan benar dalam berbagai situasi. Jadi secara konsepsi, sikap lemah lembut adalah satu sikap yang sabar. Sikap yang tidak mudah bertindak, tidak mudah berbicara, apalagi marah. Itulah konsep dari istilah lemah lembut. Nah saudara, konsep ini kita bisa lihat lewat ekspresi yang bisa kita pelajari dari beberapa tokoh Alkitab berkaitan dengan hati mereka, sikap hati mereka yang lemah lembut. Ya, jadi makna teologis dari kelemah lembutan dapat kita lihat dari ekspresi yang ditunjukkan oleh beberapa tokoh Alkitab.
Yang pertama saudara, orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak semena-mena terhadap orang lain. Sikapnya terkendali. Orang yang lemah lembut yang pertama, dia tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Dia memperlakukan orang lain dengan tepat. Dia memperlakukan orang lain dengan benar. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 24, saudara akan melihat satu peristiwa tentang Daud dan Saul. Di mana sebenarnya pada waktu itu Saul dia punya kesempatan untuk Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul untuk berbuat jahat sebagai pembalasan atas perbuatan-perbuatan jahat Saul terhadap Daud. Tetapi saudara, sekalipun Daud sedang kecewa terhadap Saul karena sikap Saul yang tanpa sebab musabab, tanpa badai, tanpa hujan, tanpa tanda-tanda, kok bisa serta-merta membenci Daud. Dia tidak bisa mengendalikan energi-energi negatif, perasaan-perasaan negatif di dalam dirinya, sehingga dia membenci Daud dan ingin membunuh Daud. Tetapi firman Tuhan menjelaskan Daud adalah orang yang lemah lembut. Kelemah lembutan Daud terlihat melalui sikapnya yang sopan, sikapnya yang santun, yang penuh tata krama. Dia tahu diri, dia tahu aturan-aturan yang berlaku, sehingga dia memperlakukan Saul secara tepat, penuh hormat, sopan, santun, dan penuh tata krama. Daud adalah pribadi yang lemah lembut. Dia dapat mengendalikan perasaannya dan pikiran-pikirannya yang negatif tentang semua yang pernah dia terima dari Saul, tentang semua perlakuan jahat Saul. Tetapi dia betul-betul dapat mengendalikan energi-energi negatif itu sehingga dia bersikap dengan tepat. Saudara, pada akhirnya Daud memilih untuk pergi jauh dari Saul. Karena dia berpikir supaya tidak terjadi sesuatu. Dia juga tidak berdosa oleh karena tidak terkendali. Dan Saul pun tidak berdosa oleh karena melukainya. Sehingga dia memilih untuk pergi jauh dari Saul. Dan Daud tidak menyimpan kemarahan itu secara permanen di dalam hatinya. Nah saudara, inilah ekspresi dari hati yang lemah lembut. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kedua, orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melanjutkan kisah Saul dan Daud. Daud punya beberapa kesempatan untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul terhadapnya. Dan kesempatan itu kesempatan yang sungguh-sungguh bagus. Dia berada pada satu posisi yang sangat strategis, yang sangat memungkinkan dia untuk membalas sakit hatinya, untuk membalas apa yang dia alami, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Saul terhadapnya. Tetapi saudara tahu, berbagai kesempatan itu tidak diambil oleh Daud. Ada begitu banyak mazmur Daud di mana dia menyatakan emosi-emosinya. Dia menyatakan kemarahan-kemarahannya terhadap Saul, kekecewaannya terhadap Saul. Tetapi sekali lagi, Daud memiliki hati yang lemah lembut, sehingga dia sanggup mengendalikan diri. Dia punya banyak pertimbangan. Dia memilih untuk tunduk kepada perintah Allah, praus. Lalu dengan kerendahan hati, dia memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, ekspresi yang ketiga dari orang yang memiliki hati yang lemah lembut adalah tidak berpikir picik. Paulus dan Barnabas, kalau kita baca kisah mereka, mereka pernah berselisih paham tentang Markus. Paulus tidak mau mengajak Markus untuk satu pelayanan.
Oleh karena dia pernah melihat Markus tidak konsisten, tidak setia di dalam melayani. Sehingga Paulus merasa bahwa kalau dia punya pelayanan lain, dia tidak akan mengajak Markus. Tetapi Barnabas berbeda. Barnabas ingin mengajak Markus dengan harapan memberi kesempatan kepada Markus untuk berubah, untuk melakukan sesuatu yang baik. Mereka berselisih paham tentang hal ini. Tetapi saudara, berselisih paham Daud dengan Barnabas itu tidak membuat kekacauan dalam pelayanan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang arogan. Paulus tidak menceritakan atau Paulus tidak mendiskreditkan atau Paulus tidak merusak reputasi dari Barnabas. Begitu juga Barnabas. Dan di dalam Galatia pasal 2 ayat 1, ketika Paulus ingin melakukan satu perjalanan misi, Paulus mengajak Barnabas. Nah saudara, sekalipun mereka pernah berselisih paham tentang satu hal, tetapi orang-orang yang lemah lembut hatinya, mereka tahu bagaimana cara berselisih paham yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka tahu bagaimana cara berselisih paham di dalam koridor firman Allah. Pada akhirnya memang mereka berdua memutuskan untuk berpisah tempat pelayanan. Tetapi mereka bisa menyelesaikan hati mereka. Mereka tidak saling mendendam seorang dengan yang lain. Tetapi mereka memilih untuk berpisah pelayanan untuk menjaga supaya mereka tidak berdosa dan hubungan mereka tetap baik sekalipun mereka tidak bersama-sama lagi. Nah, inilah orang-orang yang lemah lembut hatinya, yang tidak berpikir picik. Yang keempat, ekspresi dari hati yang lemah lembut, yaitu tidak mempertahankan hak. Saudara, di dalam Filipi pasal 2 tentang inkarnasi Allah di dalam Kristus Yesus. Kejadian pasal 13 tentang Abraham dan Lot. Ya, dan kita lihat di dalam Keluaran tentang Musa. Lihat Tuhan Yesus. Firman Tuhan menjelaskan sekalipun dalam kesetaraan dengan Allah, bahwa dia adalah Allah sendiri, tetapi dia merendahkan diri secara tulus. Merendahkan diri bukan dalam kepalsuan, merendahkan diri bukan dalam kemunafikan, tetapi merendahkan diri dalam ketulusan, di mana dia membuang segala kebanggaan diri sebagai pribadi Allah, mengosongkan diri, mengunjungi saya dan saudara, turun ke dalam dunia, menjadi manusia, menderita, bahkan mati di kayu salib. Itu menunjukkan hati yang betul-betul lemah lembut. Inilah kelemah lembutan yang sejati. Tidak mempertahankan hak. Abraham, ketika para gembalanya dengan gembala Lot berselisih paham, Abraham memilih untuk mengalah. Lalu ketika mereka harus memilih, Abraham katakan kepada Lot, Lot itu tidak setara dengan Abraham. Tetapi Lot adalah kemenakan Abraham. Itu berarti secara silsilah, secara status, Lot ada di bawah Abraham. Tapi apa kata Abraham? Lot, silakan engkau memilih. Kalau engkau memilih untuk berjalan ke kiri, aku akan ke kanan. Kalau sebaliknya engkau memilih untuk ke kanan, aku akan berjalan ke kiri. Oh saudara, inilah seorang Abraham, seorang yang memiliki hati yang lemah lembut. Dia merendahkan diri dengan begitu tulus. Dia mempertimbangkan segala sikap dan tingkah lakunya. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai orang tua yang seharusnya lebih dulu memilih. Tetapi karena dia punya konsep yang benar tentang Allah, tentang berkat Allah, tentang pemeliharaan Allah, tentang karakter Allah, tentang sifat-sifat Allah. Sehingga dia berkata, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Saudara, satu perendahan
diri yang luar biasa. Kerendahan hati yang luar biasa. Yang tidak mempergunakan hak. Orang yang terus-menerus mempertahankan hak. Yang rela bertengkar. Rela membuat kekacauan. Rela berbuat dosa. Hanya untuk mempertahankan hak. Yang dipikir benar. Hanya untuk mempertahankan hak. Harga diri. Mempertahankan hak. Menganggap benar. Lalu merusak banyak hal. Itu kontras dengan orang yang lemah lembut. Musa, seorang pangeran. Kemudian 40 tahun setelah itu menjadi seorang gembala. Lalu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan tegar tengkuknya mereka. Dengan keras kepalanya mereka. Dengan keangkuhan mereka. Dengan dosa-dosa mereka. Dengan konsep-konsep tentang Allah dari mereka yang begitu kacau. Sampai satu hari Allah murka kepada mereka. Lalu apa kata Musa? Biarlah semua itu ditimpakan kepadaku. Tetapi kasihanilah umatmu. Oh saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa Musa betul-betul memiliki hati yang lemah lembut. Dia tidak mempertahankan haknya. Tapi dia katakan, biarlah engkau menolak aku. Tetapi tolong terima umatmu. Itulah ekspresi dari kelemah lembutan. Yang kelima, orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak mengeraskan hati. Orang yang lemah lembut adalah orang yang hatinya hancur di hadapan Tuhan. Yang menyadari anugerah Allah di dalam hidupnya. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4. Di sana menjelaskan bahwa Paulus mengalami begitu banyak deraan. Dia mengalami begitu banyak penderitaan di dalam pelayanan. Didera, disiksa, difitnah bahkan oleh jemaat yang dia layani. Jemaat yang dia lahirkan secara rohani. Disalahpahami oleh jemaat. Bahkan dibenci oleh jemaat. Tetapi Paulus, dia berkata apa? Dia tanggung semuanya itu di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Karena dia tahu anugerah Tuhan yang besar. Karena dia paham arti anugerah Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Sehingga tekanan, persoalan, pergumulan, masalah, penderitaan yang harus dia hadapi oleh karena pelayanan, dia cakap menanggungnya. Hatinya hancur di hadapan Tuhan. Dalam arti dia rela untuk menanggung oleh karena dia menyadari bahwa apa yang dia alami tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Kristus Yesus di kayu salib. Paulus menghormati karya keselamatan Allah bagi hidupnya. Nah saudara, kelemah lembutan hanya terlihat ketika seseorang berada pada pihak yang benar. Tetapi dengan penuh kerendahan hati yang tulus. Tidak mempertahankan posisi tersebut. Lalu mulai bersikap arogan. Mulai bersikap kasar. Mulai bersikap semena-mena terhadap orang lain. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dari ekspresi kelemah lembutan beberapa tokoh Alkitab, kita bisa melihat diri kita. Kita bisa bercermin darinya. Dan kita bisa melihat apakah kita ini adalah orang Kristen yang lemah lembut, yang punya sikap hati lemah lembut, ataukah justru sebaliknya. Kita adalah orang Kristen yang kasar. Orang Kristen yang tidak dapat mengendalikan diri. Yang tidak bisa mengendalikan emosi. Yang bersikap arogan. Yang sedikit-sedikit segala sesuatu kita jadikan hal. Yang tidak menghormati orang lain. Yang menganggap diri terbaik. Yang menganggap diri berada di puncak.
lalu orang-orang lain menganggap sebagai pribadi-pribadi yang tidak berarti, yang kapan saja bisa disolimi, yang kapan saja bisa diperintah, yang kapan saja kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang tidak semena-mena terhadap orang lain. Berbahagialah orang yang tidak mempertahankan haknya. Berbahagialah orang yang merendahkan diri untuk tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang lain. Berbahagialah orang yang pikirannya tidak picik. Berbahagialah orang yang tidak mengeraskan hatinya. Saudara, konklusi atau kesimpulan dari makna hati yang lemah lembut, relevansi dan aplikasi dari sikap yang lemah lembut dapat kita lihat di dalam sikap hati yang tunduk kepada kehendak Allah. Jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari tentang hati yang lemah lembut. Yang pertama, orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki sikap hati yang bersedia, yang siap, yang rela, berapapun harganya untuk tunduk kepada satu hal, yaitu kehendak Allah. Orang yang lemah lembut, saudara, hatinya betul-betul peka terhadap kehendak Allah. Sekalipun dia harus mengalami kerugian. Kerugian finansial, kerugian harkat, martabat, harga diri. Tetapi dengan rela dia akan siap menanggung untuk tunduk kepada kehendak Tuhan dan kepada firman-Nya. Orang yang lemah lembut selalu berjuang untuk memperlakukan orang lain secara tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus dibayar. Orang yang lemah lembut berjuang untuk mengampuni dan tidak menganggap orang lain sebagai musuh. Sekalipun pernah menerima perlakuan yang buruk. Sekalipun pernah berselisih paham. Jadi saudara, aplikasi bagi kita melihat konklusi dan relevansi bagi kehidupan kita. Mari saudara, mari kita berjuang. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Berapapun harga yang harus kita bayar. Untuk tunduk, sekali lagi, untuk tunduk kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kadang-kadang apa yang Tuhan kehendaki itu bertentangan dengan hati kita. Kadang-kadang apa yang Tuhan kehendaki itu rasanya menyakiti kita, memojokkan kita, membuat kita sesak napas. Rasanya kita tidak sanggup. Tetapi firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah mereka yang lemah lembut, adalah mereka yang bersedia tunduk kepada kehendak Allah. Konklusi atau kesimpulan sekaligus aplikasi bagi saya dan saudara. Orang yang lemah lembut siap diajar. Ekspresi yang dinyatakan oleh para tokoh Alkitab tadi terlihat bahwa mereka punya hati yang siap menerima firman Tuhan. Mereka menerima kehendak Tuhan dengan hati yang tulus. Mereka menerima firman Tuhan dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka merendahkan hati, perendahan hati mereka itu bukan dibuat-buat. Juga bukan karena mereka takut kepada kutukan Allah, tetapi kerendahan hati yang tulus, yang lahir oleh karena memang rela untuk tunduk
kepada kehendak Allah. Orang yang lemah lembut memiliki sikap hati yang mau diajar, yang selalu penuh dengan sukacita, yang selalu penuh dengan kerinduan untuk menerima firman Tuhan. Hati yang tidak angkuh, hati yang tidak sombong ketika menerima firman Tuhan. Tidak mengeraskan hati ketika menerima firman Tuhan. Tidak membenarkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku orang benar. Aku tidak sama dengan dia. Oleh karena dia penjahat. Dia suka menceritakan orang. Dia suka menyakiti orang. Dia suka berbuat jahat kepada orang. Tetapi aku tidak, saudara. Itu bukan sikap hati yang lemah lembut. Tetapi itu adalah kekerasan hati. Orang yang lembut hatinya. Orang yang memiliki hati yang lemah lembut adalah orang yang tidak membenarkan diri ketika firman Tuhan datang kepadanya. Ketika firman Tuhan mengorek-ngorek dosanya. Ketika firman Tuhan menyatakan kesalahannya. Ketika firman Tuhan menyatakan pelanggarannya, dosa-dosanya, dia tidak membenarkan diri. Karena ketika kita membenarkan diri, kita akan melakukan dosa yang lain untuk membenarkan diri dari dosa yang lain. Orang yang hatinya lembut, yang siap diajar, dia tidak akan membangun tembok-tembok untuk mempertahankan diri dari terpaan firman Tuhan. Tetapi dengan hati yang brokenness, dengan hati yang hancur, melihat keadaan diri yang berdosa, melihat diri yang salah, melihat diri yang najis, melihat diri yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian berjuang dengan sungguh-sungguh untuk berubah dan hidup sekali lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang lemah lembut, yang siap untuk diajar. Dia tidak memiliki pikiran yang picik ketika menerima firman Tuhan. Justru hatinya sangat terbuka. Dia begitu welcome menerima firman Tuhan. Menyadari bahwa dia butuh firman Tuhan. Menyadari bahwa firman Tuhan itu bisa menjadi pelita bagi kakinya. Firman Tuhan itu bisa menerangi jalannya yang gelap. Yang bisa membuat dia tersandung dan jatuh. Orang yang lemah lembut, hatinya selalu siap diajar. Ketika firman Tuhan sampai kepadanya, dia tidak akan berpikiran licik, picik. Dia tidak akan berpikir yang negatif. Dia tidak akan berpikir bahwa segala sesuatu disampaikan untuk apa? Apa maksudnya? Lalu mulai berpikir yang tidak-tidak. Tidak berpikir picik, tetapi welcome. Hati terbuka dan berkata, Tuhan, saya memang berdosa. Saya telah melakukan kejahatan ini. Saya telah melakukan kejahatan itu. Saya telah bersikap arogan. Saya telah melukai orang lain. Saya telah menyakiti orang lain. Saya telah merugikan orang lain. Saya sedang tidak menghormati orang lain. Saya tidak memperlakukan orang dengan tepat. Saya terpapar dengan pornografi. Saya terikat dengan masturbasi. Saya betul-betul kecanduan dengan berbagai macam hal yang Tuhan tidak kehendaki. Aku datang kepada Tuhan, baharui aku. Tetapi orang yang picik akan berkata, siapa yang kasih tahu di hamba Tuhan ini? Kalau saya baca-baca pornografi, siapa lagi yang kasih tahu? Memang dasar ini dan itu. Dan saudara, itu bukan hati yang lemah lembut. Dan dia tidak akan pernah berbahagia, karena tidak akan pernah mengalami yang namanya pemulihan dan perubahan hidup dari hari ke sehari. Hari saudara, berjuang miliki hati yang lembut dalam menerima firman Tuhan. Jangan membenarkan diri ketika firman Tuhan datang kepada kita dan menegur dosa-dosa kita. Jangan mengeraskan hati ketika firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan menyalahkan orang lain ketika firman Tuhan datang kepada kita.
Jangan menjadi tersinggung, jangan menjadi marah ketika firman Tuhan merobek-robek hati kita. Karena percayalah, Tuhan bermaksud baik untuk saya dan saudara. Karena Tuhan mau memulihkan hati kita. Karena Tuhan mau membentuk kita sebagai bejananya. Supaya satu hari nanti ketika waktu kita telah tiba menyelesaikan pertandingan di dunia, kita dapat berhadapan dengan Allah dalam kehidupan yang diubahkan dari hari ke sehari. Terimalah firman Tuhan dengan hati yang lembut, saudara. Seperti kata Paulus, apakah dengan mengatakan kebenaran aku dibenci? Tidak, saya pun sering mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan ketika hati saya dirobek-robek oleh firman Tuhan, di sisi lain saya sedih, tetapi di sisi lain saya bersyukur karena diingatkan oleh Tuhan. Bayangkan kalau saya sudah berjalan begitu jauh meninggalkan kehendak Tuhan. Betapa sulit bagi saya untuk kembali. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak mudah marah terhadap siapapun. Sabar dan dapat mengendalikan diri. Tidak mudah marah bukan berarti tidak marah. Tetapi orang yang lemah lembut, dia marah kepada orang yang tepat dan bukan kepada siapa saja. Orang yang lemah lembut hatinya marah dengan cara yang tepat dan bukan dengan cara yang bertentangan dengan firman Allah. Orang yang lemah lembut, dia marah pada waktu yang tepat dan bukan pada setiap waktu. Seketika tanpa pertimbangan. Orang yang lemah lembut dia akan marah dengan alasan yang benar. Bukan karena memang ingin marah, lagi pengen marah, suka-suka marah. Orang yang lemah lembut dia marah dengan tujuan yang benar. Bukan untuk menunjukkan diri benar. Bukan untuk menunjukkan diri hebat. Tetapi dia marah untuk tujuan yang benar. Untuk kebaikan orang tersebut. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kebaikan kehidupan. Mari jemaat. Mari kita memiliki hati yang lemah lembut. Jangan cepat marah. Jangan cepat naik pitam. Jangan emosi dan cepat bertindak. Selain itu merusak hidup orang lain. Itu juga akan merusak kehidupan saudara. Jika saudara sudah berumah tangga, itu akan merusak rumah tangga saudara. Merusak suami, merusak istri, merusak anak-anak saudara. Orang yang lemah lembut, dia marah dalam kemarahan yang disebut oleh Alkitab. Kemarahan yang kudus. Mari kita berjuang saudara. Dan firman Tuhan katakan akibatnya apa? Dia akan memiliki bumi. Ada banyak penafsiran tentang memiliki bumi. Tetapi saya memegang dua penafsiran. Penafsiran yang pertama memiliki bumi berarti dia akan memiliki langit baru dan bumi baru yaitu sorga. Kekekalan siap bagi saya dan saudara. Dan yang kedua, memiliki bumi itu berarti bahwa seseorang itu diterima di lingkungannya. Kenapa? Orang yang lemah lembut tahu harus berbuat apa dan tahu tidak harus berbuat apa. Sehingga hidupnya menjadi berkat. Hidupnya menjadi kesukaan. Hidupnya menjadi penghiburan. Hidupnya menjadi sesuatu bagi orang lain. Sehingga kehadirannya selalu menjadi berkat di lingkungannya. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya. Karena dia akan diterima di lingkungan dia berada. Mari jemaat. Berjuang memiliki hati yang lemah lembut. Kita akan memiliki bumi. Kita akan menjadi penghuni langit baru dan bumi baru. Dan selama kita menumpang di dunia ini, hidup kita akan menjadi kesukaan. Akan menjadi kebahagiaan. Akan menjadi kelegaan. Akan menjadi berkat. Akan menjadi cahaya. Dan berdampak bagi kehidupan orang lain. Bukankah itu satu hidup yang bermakna?
Satu hidup yang tidak sia-sia. Satu hidup yang betul-betul disebut hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Sekarang kami mengerti apa arti hati yang lemah lembut. Dan ketika kami melihat kehidupan kami Tuhan, kami sadar bahwa selama puluhan tahun kami menjadi orang Kristen. Beberapa tahun kami menjadi orang Kristen. Banyak di antara kami yang belum mencapai kebenaran firman Tuhan ini, yaitu memiliki hati yang lemah lembut. Kadang kami begitu keras hati untuk mengampuni, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kadang kami begitu keras hati untuk mempertahankan hak kami, sehingga terjadi kekacauan, perselisihan, bahkan merusak pelayanan dan persekutuan. Hanya karena kami mempertahankan hak kami, harga diri kami, kemauan kami, dan hawa nafsu kami. Bercermin dari kebenaran firman Tuhan, kami melihat diri kami masih sangat jauh dari apa yang Tuhan firmankan di dalam Matius 5 ayat 5 tentang hati yang lemah lembut. Terkadang ketika firman Tuhan datang kepada kami, kami betul-betul tidak siap diajar. Kami benci firman Tuhan. Kami membenci orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kami tidak menerima firman Tuhan. Kami marah, kami tersinggung. Kami mengeraskan hati. Kami membangun tembok-tembok pertahanan diri yang membuat Tuhan sulit menembusi hati kami. Sehingga hidup kami tidak pernah mengalami perubahan dari hari ke hari. Tapi hidup kami sangat mendukakan hati Tuhan. Padahal mungkin waktu kami sudah semakin sedikit di dunia ini. Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, kami bercermin tentang kehidupan kami. Tuhan, kami begitu bangga melayani, terlibat dalam berbagai pelayanan, aktif di dalam semua kegiatan gerejawi. Tapi mungkin hidup kami tidak menyenangkan Tuhan. Hidup kami tidak menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi kesukaan bagi orang lain, tidak menjadi kelegaan bagi orang lain, tidak menjadi sesuatu yang membuat orang lain bisa berbahagia. Dalam arti hidup mereka sungguh dibangun, dikuatkan dan diberkati. Tetapi hidup kami menjadi sandungan. Hidup kami menjadi ketakutan. Hidup kami menjadi persoalan. Hidup kami menjadi momok yang menakutkan bagi orang lain. Kehadiran kami menjadi tidak disukai. Oleh karena kehadiran kami selalu mendatangkan masalah. Tuhan, kami sungguh-sungguh minta ampun. Dan kami berdoa, Tuhan kuatkan kami. Tuhan tolong kami. Tuhan topang kami. Kami mau bertobat. Kami mau berubah. Tuhan beri kami kemampuan. Supaya kami sungguh-sungguh berjuang untuk memiliki hati yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena mengasihi kami dan menasihati kami. Kami juga datang di hadapan Tuhan dan kami mau mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk saudara Alvin Lau yang berhari ulang tahun pada tanggal 27 September. Kami berdoa buat Ibu Rita Sonda pada tanggal 28 September. Kami berdoa buat Ibu Silviana pada tanggal 29 September. Kami berdoa untuk Bapak Stanley Yowangkai pada tanggal 29 September. Kami berdoa untuk anak Weni Mamintada pada tanggal 30 September. Untuk Bapak Agus
Tinus Mateus pada tanggal 1 Oktober. Untuk Ibu Jenny Patiselano tanggal 2 Oktober. Untuk Ibu Emma Ang pada tanggal 3 Oktober. Untuk Bapak Semitio pada tanggal 3 Oktober. Untuk anak Jonathan dan anak Ein pada tanggal 3 Oktober. Dan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan lagi dalam hidup mereka. Engkau masih mempercayakan kesempatan hidup. Kiranya Tuhan menuntun dan menolong semua anak-anak-Mu, supaya mereka sungguh-sungguh menjalani kesempatan hidup setahun lagi yang Tuhan berikan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang berjuang mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Segala pergumulan mereka, segala tekanan hidup yang mereka alami di tengah-tengah pandemi ini, semua persoalan yang mereka jalani, Tuhan ada bersama mereka, menguatkan, menghibur, menopang dan menolong. Memberikan keyakinan bahwa mereka tidak mengalami sendiri, tetapi Tuhan mengalami bersama-sama dengan mereka. Berdoa untuk semua jemaat-Mu dengan berbagai macam persoalan, tekanan, pergumulan yang kami alami di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, hiburkan kami, kuatkan kami, topang kami supaya kami tetap bergairah, supaya kami tetap antusias, supaya kami tetap optimis menjalani hidup yang berat ini. Yakinkan kami bahwa Engkau memegang tangan kami, bahwa kami tidak berjalan sendirian, bahwa semua rencana baik-Mu bagi kami tidak dapat dihalangi oleh pandemi ini. Dan semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami itu baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang kami kasihi. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami, yang terus menuntun kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi, dan setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pan Mukse. Jemaat, mari dengan ungkapan syukur dan dengan iman yang teguh kita menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.